Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Asriadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Saya atas nama Tarmin Husna dengan NIM 22020850139 kelas 04 PKK Prodi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yaitu 1. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan pencerdasan kehidupan bangsa. 2. Identitas nasional. 3. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. 4. Konsep urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan. 5. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. 6. Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Baiklah, saya akan langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan pencerdasan kehidupan bangsa. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa sumber pendidikan kewarganegaraan yaitu secara historis, secara sosiologis, dan secara politis. Kemudian materi yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada beberapa sumber identitas nasional yaitu secara historis, secara sosiologis, dan secara politis. Kemudian materi yang ketiga yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu unsur-unsur dinamika identitas nasional meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara Pancasila. Kemudian tantangan identitas nasional meliputi 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan sedang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu-lagu daerah sendiri. Kemudian materi keempat yaitu konsep urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional
berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Kemudian materi yang kelima yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah pembedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan integrasi nasional meliputi beberapa bagian, yaitu satu, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. 2. Kurangnya toleransi. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. 4. Ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 5. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia dari berbagai bidang. Kemudian materi yang keenam atau terakhir yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas ideologi negara. Selanjutnya, tantangan terhadap konstitusi negara yaitu meliputi satu, masih banyak pejabat dan korupsi menggunakan uang yang merupakan hak rakyat untuk kepentingan rakyat tetapi malah dikorupsi. 2. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut andil dalam pemilu padahal satu suara rakyat menentukan nasib bangsa. 3. Masih banyak ketidakadilan dalam hukum. 4. Masih banyak masyarakat yang intoleran terhadap perbedaan baik suku, agama, maupun ras. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.